Halo, saya Reza Rizal. Selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang berita Omnibus Law menjadi suatu gebrakan Presiden Joko Widodo awal pemerintahan periode keduanya tahun 2019 ini akan mendapatkan memangkas berbagai peraturan yang tumpang tindih yang selama ini menjadi penghambat investasi. Wacana Omnibus Law mengumumkan di tengah rendahnya investasi di Indonesia, khususnya ekspor skin. Investor seringkali mengeluhkan iklim investasi Indonesia yang tidak kondusif karena aturannya tumpang tindih dan sering bertentangan, apalagi dengan birokrasi yang panjang dan berbelit. Dalam kondisi perekonomian yang menantang dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi cenderung sulit keluar dari bawah 5% dan daya saing yang masih tertinggal dan beberapa negara tetangga. Pemerintah merasa perlu melakukan terobosan selain pemberian SOP fiskal. Presiden Joko Widodo dalam pidato pertama setelah melantikan mengungkapkan kendala regulasi yang panjang yang berbelit ini akan didapat dipangkas melalui Omnibus Law. Regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang. Para pelaku usaha menyambut positif terobosan Omnibus Law yang diyakini dapat memberikan kemudahan dalam investasi di Indonesia. Namun sektor usaha tertentu seperti pelayanan tetap meminta pemerintahan untuk membatasi investasi asing agar tidak merugikan investor domestik. Kita juga sampaikan kepada Presiden bahwa jangan sampai Omnibus Law ini akan mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah berkembang di Indonesia dan sudah memiliki kapal-kapal seperti VLCC, kapal-kapal Panamax, Supramax dan lain-lain ini dimasuki dengan kapal-kapal asing yang mempunyai pembiayaan yang sangat murah dari luar, sehingga pada akhirnya nanti akan merusak tatanan dari pelayaran yang sudah ada. Ada 2 undang-undang besar dalam Omnibus Law yang kini Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang digabung menjadi satu dengan Omnibus Law Sumber Budaya Anak Usaha Kecil dan Menengah serta Undang-Undang Perpajakan. Pengamatan pajak Yunus meyakini skenario Omnibus Law pajak akan membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif dan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Persentase pajak dalam skema Omnibus Law menurut cukup rendah jika dibandingkan dengan pajak badan Asia Tenggara dan negara lain yang berkisar antara 20-30%. Dengan tarif PPh badan yang turun, kita akan lebih kompetitif dibanding negara lain di ASEAN karena kita termasuk yang middle up untuk tarif PPh badan. Jadi dengan ini harapannya kita sekarang sudah bisa bersaing dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia. Tinggal bagaimana packagingnya supaya lebih menarik investor karena tidak hanya tarif, tentu ada administrasi dan lain-lain. Nah, supaya kompetitif menurut saya segera di packaging dengan administrasi. Tapi untuk go public kan juga turun lebih besar karena mereka juga dapat insentif. Nah, hanya saja untuk menjaga supaya penerimaan tidak terlalu banyak tergerus juga perlu strategi. RUU Omnibus Law Pajak menyelaraskan sejumlah undang-undang yang mencakup 6 pilar, di antaranya perdanaan investasi, sistem teori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan fasilitas pajak. Sementara Omnibus Law Cipta Kerja menyelaraskan 82 undang-undang dan 1194 pasal yang berbagi dalam 11 klaster. RUU Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR pada Januari 2020 mendatang. Pada 9 Desember 2019, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kajian Omnibus Law yang diketuai oleh Rosanto Lani melalui surat keputusan Perekonomian ke nomor 378 tahun 2019.
Satuan tugas yang meliputi 127 orang anggota ini bertugas melakukan konsultasi publik, mendeteksi masalah, dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law. Satuan tugas pun harus melibatkan kementerian dan lembaga non-kementerian, perintah dari serta pemangku